Beberapa jurnal itu bahkan menyajikan data yang kurang akurat. Bahkan bukan data ya, itu reference ya itu. Ah, ah. Ya referen yang kurang akurat sehingga jurnal-jurnal setelahnya Iya, jadi kurang akurat juga itu, ya. Waronon. Aku punya ini sih pengalaman yang sangat related sama ini sih, itu real case sekali di Indonesia. Ada temen kan itu, Mm-mm. ada ngeriset tentang salmonella lah ya gitu. Ya. Menggunakan primer rujukan gitu. Oh ya. Habis itu di sequence nggak ada salmonella sama sekali. Researcher yang aku kenal itu masih belum tahu apa itu type strain dan yang bukan type strain gitu Oh loh. iya sih, itu Masalah cukup traceability itu aja kan, itu cukup kan berat prinsip itu. banget itu. Ah, ah. Halo dan selamat datang di Jasa Training Podcast bersama saya Punta dan rekan saya Miftah. Halo, kembali lagi. Dalam Jasa Training Podcast episode kali ini kita akan membahas kesalahan yang umum yang mungkin kita sendiri tidak sengaja lakukan, tidak sadar, bahkan bukan tidak sengaja ya. Kalau Mungkin ada yang sengaja juga kali. ya juga sih. Apapun faktornya Iya, yang kedepannya pas akan membuat dampaknya kalau luar ditumpuk terus biasa. jadi paper Runutan. yang kita munculin atau riset yang bakal dilakuin ke depannya itu bakal ngawur-ngawur. Kita pernah bahas ini di sequencing belum? Iya, Dulu kayaknya ya. pernah. Kita bahas ini tentang reference kan, reference. Ah, Nah, tapi itu kan kemarin cuma reference. singkat gitu. Sekilas, cuman sekilas. Nah, kali ini ya ini benar-benar bahkan sampai beberapa artikel gede benar-benar meriset tentang kekonyolan ini kan. Salah satunya yang baru dipublish dari Nature News tentang Nature. Februari 2023, baru banget nih. Jadi highly cited genetic study found to contain sequence error. Jadi banyak banget apa ya istilahnya Sequence lah, miss di metode bahkan ini ya. Ini kalau yang ini kan miss di method. Ada artikel lain yang tentang error in genetic sequence Mars 100 of study, itu kan dia reagent function itu error. Terus ada lagi yang current microbiome analysis maybe false detect species, itu juga referensinya kan jadi yang error. Jadi referensinya kurang. ada basic banget itu kalau yang microbiome bahkan itu. Ada banyak studi yang menunjukkan bahwa beberapa jurnal itu bahkan menyajikan data yang kurang akurat. Bahkan bukan data ya, itu reference ya itu. Ya referen yang kurang akurat sehingga jurnal-jurnal setelahnya jadi kurang akurat juga itu, Waronon. Apalagi ini kan high impact ya, itu berarti yang nyitasi banyak, yang pakai banyak dari referensi itu sendiri. Karena dia itu dianggap udah gede dan jurnalnya mungkin sangat gede dan terpercaya gitu, jadi kebanyakan orang nggak ngerunut jurnal itu ke belakang. Percaya aja, lakuin aja. Dan ini mostly di kesehatan ya. Mungkin mostly di kesehatan karena impactnya sangat terasa di kesehatan nih. Iya. Karena kan yang ini kan kebanyakan kan cancer ya, riset cancer Cancer riset ya kan, yang memang lagi jadi
tren di beberapa tahun belakangan ini kan. Nah, mungkin kalau kayak rekayasa genetik untuk tanaman apa segala macam ya, biotek tanaman atau peternakan atau industri juga se-hype itu, trennya mungkin juga bakal ini, karena kan di jurnal yang lain kan disebutin kan hampir banyak studi di banyak studi, cuman karena persentasenya aja ya, karena misalnya persentasenya misalnya 10% dari sejuta itu berapa kan, sama 10% itu berapa kan, jadi kayak kelihatan dikit. Dan ini bukan jurnal yang baru-baru aja ya ini. Iya, jadi kan sampai jurnal yang lama-lama itu kan dari 2015 ini. Iya, dari kalau 2015. Bahkan kan pernah ada yang heboh kan pada saat dulu pas COVID ya, jurnal-jurnal muncul pada saat COVID di mana ngesitasi jurnal yang skandal. Iya. Dan banyak itu yang itu bahkan banyak gitu jurnal. Apalagi pas zaman COVID itu kan filteringnya minim ya, asalkan ada evidence itu agak efektif gitu masuk aja di waktu COVID waktu itu ya. Mana semua paper tentang COVID lagi. Gak ada yang bahas yang lainnya. Kayak priority banget itu paper COVID di masa COVID. Sebenarnya kan ini kan kalau dirunut kan banyak banget nih kan. Kesalahan citasinya ini kan beragam nih kan. Beragam banget nih, mulai dari tadi ada metode reagen bahkan. Iya, reagen yang dipakai, metode, sequence. Jadi sequence related reagen gitu kan. Sequence related reagen ya, berarti kan berarti bisa dikatakan sebagian besar dari kita nih researcher ini hampir nggak ini dong, nggak nge-track back ini si paper ini asalnya dari mana, kenapa dia ngapain gitu. Jadi cuman kebanyakan ada tendensi menggunakan metode yang dipakai di jurnal tertentu itu cuman gara-gara jurnal ini pakai metode itu tanpa bertanya tentang kenapa efektivitasnya gitu kan. Karena itu kan juga ya tercermin lah dalam beberapa ya kita ngelakuin riset sama teman-teman kita di lab gitu kan. Aku punya ini sih pengalaman yang sangat related sama ini sih, itu real case sekali di Indonesia. Ada temen kan itu, ada ngeriset tentang salmonella lah ya gitu. Menggunakan primer rujukan gitu. Habis itu di sequence nggak ada salmonella sama sekali. Primer yang dikatakan spesifik ternyata di trace back itu sebenarnya primer runutan banyak gitu kan. Kalau mau spesifik kan harus multi primer. Dan yang disitasi dia itu cuma ngambil salah satu primernya dan diklaim bahwa itu penemuan baru seseorang itu. Itu jadi parah ke belakangnya, nggak bisa kepakai sama sekali. Berarti itu satu runutan jurnal yang ngetisasi dengan metode itu udah otomatis itu udah kayak hilang gitu ya harusnya. Iya, hilang harusnya. Setelah di trace back ya kayak gitu, ternyata harus multi primer yang ditasi dia. Ya itu ada banyak juga kan yang kayak ya pengalaman kita dulu kuliah kan juga ada tuh mycorrhiza, primer AML. Itu di track ke belakang. Kamu bahkan nggak bisa nemuin jurnal pertama yang iniin ya. Tahu-tahu AML aja gitu ya. Kita nyari-nyari AML itu primer yang ada di untuk gen yang berhubungan dengan darah kan waktu itu. Ya banyak kayak gitu.
banyak cuma ini kayak seniornya pakai apa kita juga ikut pakai gitu kan, kasus-kasus seperti itu kayak ya banyak lah. Ya ini kan bakal jadi masalah besar nih ke depannya, bakal mungkin jadi blunder yang parah nih ke depannya misalnya. Oh iya parah banget. Apalagi nih sekarang nih yang paling banget diiniin kan reverse aging, yang mana benar-benar kita tuh butuh reference. Oh ya. Terutama reference sequence DNA whole genome yang nggak cacat gitu kan. Anggapannya nggak cacat lah ya. Untuk kita bisa tahu clean gitu untuk kita bisa tahu kayak mana si aging ini bekerja kepada DNA, dampaknya si DNA, perubahan epigenetik di DNA ini terhadap aging kan butuh reference yang benar-benar clean gitu. Kalau sekarang ini aja jadinya makin ragu kita sama referensi ini, jadi ada kemungkinan banyak error dong yang bahkan saat ini dipercaya ini bahkan mungkin aja error dong. Iya, dan itu dampaknya cukup besar ya, ini human trialnya itu masalahnya. ya agak terbuka itu. Ya itu sih kayak yang paling terasa dampaknya, mungkin yang paling langsung terasa tuh false detection itu kan. Iya, false detection itu. Apalagi kan sekarang zaman banget tuh pakai namanya rapid test gitu kan. Kita mendesain sebuah rapid test gitu kan berdasarkan ya itu tadi database reference yang ada gitu kan. Sedangkan reference-nya itu kita nggak track jauh ke belakang gitu. Gitu. Ya beberapa riset aja masih belum tahu ini ya, researcher yang aku kenal itu masih belum tahu apa itu type strand dan yang bukan type strand gitu. Oh iya sih, itu masalah traceability itu aja kan, itu kan besar banget itu. Ya ini juga kan, ya itu juga beberapa mungkin untuk yang baru ya. Nah, tapi kebanyakan yang lama juga ini bahkan untuk penentuan misalnya kita ngomongin taksonomi aja gitu, bahkan untuk menentukan dia ini bahkan beberapa orang itu berani ngomong ini spesies apa cuman berdasarkan hasil sequence 16S ya. Ya itu kayak minim apa ya itu berarti. Jadi bahkan kebanyakan riset gitu kan yang ya kayak yang tadi kamu bilang, yang tadi itu kan multi primer jadi single primer gitu, itu kan bahkan nggak paham gitu itunya kan. Iya. Sebenarnya menurutku ya yang paling mungkin jadi kenapa kayak gini itu karena kurang komunikasi antar researcher multidisiplin sih. Ya mungkin juga. Karena kan tapi yang aku pertanyakan, masa nggak ada curious sama sekali sebagai researcher buat nge-trace itu apa gitu. Iya mungkin ada, cuman ada kadang tuh ada gak sih, ini nggak tahu sih, mungkin ada nggak sih kecenderungan tuh kayak beberapa itu tuh apalagi kan sekarang di zamannya sekarang kan tren ini apa-apa dimolekulerin kan. Iya. Ya nggak perlu aja dimolekulerin. Di saat sebenarnya nggak butuh gitu kan, tapi dimolekulerin dengan pengetahuan yang kurang gitu terhadap misalnya tools pendukung molekuler itu kayak bioinformatik kayak gitu kan, itu kan perlu sesuatu yang lain gitu kan, kayak misalnya di situ kan ada ilmu programming, ilmu komputer kan di situ, ilmu statistik di dalamnya.
Itu kurang sadar bahwa molekuler pun ada disadvantage-nya ya. Iya. Ada kekurangannya juga di situ. Kan, beberapa orang kan mungkin nggak bisa nge-track itu. Kalau kita kita biasa nge-track kayak Gita pipeline kayak gitu ya mungkin kita bisa nge-track kayak gitu. Cuman untuk beberapa orang itu sulit, Mif. Aku aja itu nggak bisa. Aku tahu ini salah tapi aku nggak bisa troubleshooting loh. Ya itu. Masalahnya bahkan orang-orang itu pakai tool ya nggak tahu tool itu ngapain gitu. Agak berat ya. Jujur aku aja kalau pakai pipeline itu ya aku tahu pipeline ini nih salah gini, tapi aku nggak bisa nge-troubleshootingnya. Cuma sekedar itu doang. Ya itu karena kita sering ngulik itu. Lah kalau orang yang benar-benar buta tentang programming mana saat ini benar-benar eksklusivitas disiplin gak sih? Jadi mana pada menolak multidisiplin. Iya, kayak orang kesehatan maunya orang ini riset kesehatan ya orang kesehatan gitu. Orang penyakitan terus gitu. Ini riset untuk obat ya orang farmasi gitu. Padahal kan ya namanya ilmu orang zaman dulu aja yang terkenal nih. Kayak siapa itu kan zaman dulu. Masa breakthrough-nya ini fisik ya, yaitu Niels Bohr, Einstein gitu kan. Itu kan nggak multidisipliner semua. Itu kimia bahkan nggak kenal bedanya fisika sama kimia itu nggak kenal bedanya, itu udah melebur jadi satu itu. Ya track back lagi aja, balik ke zaman yang lebih dulu lagi, zamannya Leonardo da Vinci. Dia belajar mekanik, anatomi segala macem tuh. Iya. Disiplin ya karena zaman itu orang susah ngakses informasi ya jadi mau gak mau dia terpaksa belajar itu sendiri lah. Kalau sekarang kan enggak. Iya, padahal itu juga saling terhubung ya antara satu dan yang lain. Ya apalagi kayak gini molecular biology. Kita ngomongnya sekarang itu molecular biology yang termasuk dalam biotek kan. Molecular biology sendiri nih sebagian besar yang kita lakuin itu biokimia, yang mana molekul biokimia itu adalah kimia organik. Iya itu. Sedangkan kita harus nge-tracknya, itunya kan itu butuh orang yang ngerti komputer. Berarti kan ilmu komputer perlu di situ. Iya. Statistik banget itu. Prinsip-prinsip molekulernya itu pakai yang namanya fisik di situ kan. Mana itu kan visualisasi semua ya. Kita kan nggak bisa benar-benar ngelihat molekul itu kayak apa. Iya, modeling. Bahkan crystal structure aja itu kan juga modeling dari tembakan atom kan. Iya. Pantulan atomnya jadi berapa Armstrong gitu, makanya bisa dimodelin jadi kayak gitu kan. Kalau lihat datanya doang cuma graf. Iya. Apa ya? Rahma Chandra. Iya, plot doang kan, plot Rahma Chandra. Iya. Itu datanya kayak gitu doang ya. Kayak mana kita bisa tahu bentuknya? Itu kan diterjemahkan lagi dengan algoritma tertentu, perhitungan tertentu bisa jadi model gitu kan. Ya itu bahkan ini ya, kalau misalkan satu ngerti ini digabung aja belum tentu jadi. Banyak plot hole-nya kan. Iya, banyak plot hole-nya. Makanya itu benar-benar butuh yang namanya multidisipliner itu sangat butuh kan. Iya. Ya nggak harus mastery, paling nggak memahami gitu kan ya. Paling nggak bisa berkomunikasi. Jadi bisa tahu apanya gitu kan. Masalahnya sekarang ini ya, orang tuh apa namanya, gengsi ya. Ngomong nggak tahu aja gengsi, susah banget lah. Wah iya itu. Berat. Ya itu sih, ya ini sebenarnya kritik juga kalau misalnya gini terus ya apa kita bisa percaya dengan riset kedepannya kayak gitu. Iya.
Ya itu dia, yang jelas jangan paper pun bahkan yang highly cited, highly impact itu jangan ditelan mentah-mentah juga. nggak bisa itu. Ditelan mentah-mentah ya, maka ya kita harus ngetelusur lagi juga kenapa. Ya itu sih kan, riset itu kan mempertanyakan itu mengapa itu. Yo bahkan apa riset yang bagus sekalipun yang bikin juga manusia yang ada kemungkinan errornya gitu. Apalagi risetnya kalau ditulis pakai ChatGPT. Ya. Bahasan kemarin. Gitulah. Ya itulah, mungkin itu dulu lah apa unek-unek kita tentang sharing kita tentang apa sih yang terjadi di dunia riset biota di dunia tipu-tipu. Ya, semoga bisa menjadi insight gitu ya bagi kita semua untuk memperbaiki diri dan lebih belajar lagi, lebih curious akan sesuatu. Oke. Demikian demikian Jasa Training Podcast kali ini. Saya Punta dan rekan saya Miftah. Bye bye.